Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Ini menanggapi komentar saudara Melinda Susanti ya. Ini atlet bola voli ya. Bola voli. Atlet bulu tangkis ya. Bagaimana cara menghancurkan pesugihan? Nah, ini maksudnya bagaimana ya? Saya kurang paham. Apakah Anda ini ditumbalkan menjadi sebagai tumbal pesugihan ya? Atau keluarga Anda yang ditumbalkan menjadi pesugihan gitu ya. Teman-teman Sabtu Wage ya, ini juga bermanfaat ya bagi teman-teman Sabtu Wage. Ketika Anda berpikir semacam itu ya, berarti itu pasti ada sebabnya. Berarti itu ada penyebabnya ya. Penyebabnya adalah sesuatu yang istilahnya mungkin rezeki Anda seret ya, rezeki Anda mampet, pekerjaan Anda ini tidak bisa berkembang, bisnis Anda pun juga tidak bisa berkembang. Akhirnya Anda ini berkesimpulan bahwasanya diri Anda ini terkena sihir pesugihan. Anda ini dikorbankan gitu. Nah, itu. Teman-teman Sabtu Wage, ketika Anda berpikir semacam itu, coba lakukan pembersihan dulu ya. Pembersihan dulu. Ya. Sebenarnya sudah banyak ya, sudah saya sebutkan. Cari saja nanti di sini ya. Tapi ini saya kupas sedikit saja. Yang pertama adalah bersihkan rumah Anda. Ya. Bersihkan rumah Anda. Semuanya gitu ya. Semuanya. Ya. Tujuannya apa? Ketika rumah Anda bersih, maka kodam, jin, pesugihan itu tidak betah. Jadi kita gunakan logika kita dulu ya. Kita gunakan logika berpikir dulu. Ya, Anda bersihkan semua. Ya, apapun yang ada debu nempel itu bersihkan semua. Nah, lakukan ini rutin. Nah, Anda juga bisa gunakan minyak jakfaron merah ya, campuri ketika Anda ngepel, campuri minyak jakfaron merah. Ketika Anda mandi, campuri dengan bambu kuning ya, masukkan ke kamar mandi bambu kuning untuk mandi sekeluarga. Ya. Nah, untuk cat rumah ya, rumah ini dicat. Ya, Anda cat itu warna-warna hijau gitu ya, warna-warna kesejukan atau biru ini, biru Tosca seperti ini, biru laut seperti ini. Tujuannya apa? Untuk memberi ketenangan ya, jangan pink ya. Jangan. Apalagi merah, kuning, jangan. Ya. Warna-warna kalem seperti ini ya. Nah, itu akan memberikan efek ya, efek ketentraman batin terhadap diri Anda. Nah, setelah Anda itu bersih ya, bersih semua ya. Kendaraan jangan lupa ya. Pakaian, tempat tidur, semua yang ada di dalam rumah Anda itu dicuci, dibersihkan. Ya. Nah, setelah itu lakukan rutinitas bersih-bersih rumah ini, ngepel rumah ini Anda jadwalkan. Misalkan seminggu sekali harus saya pel. Ya, kasih tetesan itu minyak jakfaron merah. Nah, ini sudah ya, secara lahir sudah ya. Sekarang secara batin. Orang yang ada di dalam rumah Anda ajak ibadah. Ya. Tujuannya apa? Memancarkan energi positif yang ada di dalam rumah itu. Ketika rumah itu terpancar energi positif, ya, maka energi negatif itu tidak betah. Ya. Nah, secara lahir sudah kita bersihkan, secara batin pun juga kita bersihkan juga. Jaga ibadahnya. Kalau Anda muslim, jaga sholatnya. Itu satu rumah ya, jangan Anda saja. Misalkan yang kena Anda gitu ya, Susanti yang kena Anda gitu. Terus yang lain itu juga kena biasanya gitu. Kena biasnya juga. Satu rumah. Itu dibersihkan semua. Nah, terus jangan pernah berpikir bahwasannya Anda itu kena sihir teluh sandet, kena pesugihan. Anggap itu biasa saja, biasa. Memang ini adalah garis Tuhan supaya saya ini menjadi baik.
Anda harus berpikir situ. Jangan sampai ada ketakutan-ketakutan. Lah, ketakutan-ketakutan itulah yang membuat diri Anda lemah. Membuat diri Anda ini mudah disihir, diteluh, disantet, dan sebagainya. Itu yang Anda lakukan. Untuk amalan silahkan ya. Amalan apapun yang Anda miliki itu diamalkan. Yang penting istiqomah. Jaga itu ya. Yang penting itu teman-teman ya. Ini pernah juga saya alami ya. Jadi ketika sihir itu masuk ke dalam tubuh saya ya. Setelah saya telusuri, karena saya jauh dari Tuhan ya. Sholatnya bolong-bolong ya. Karena aktivitas pekerjaan akhirnya bolong-bolong. Kadang waktunya sholat ya, karena sudah kecapekan ketiduran. Akhirnya Tuhan memberikan azab ya. Melalui orang tersebut kasih sihir ke saya. Nah, saya gunakan logika saya berpikir ya. Kalau tukang sihir ya, itu biasanya menyihir. Itu kan tidak setiap hari. Kita pakai logika ini. Ya, ketika dia kasih uang ya sama pelaku, itu baru dikerjakan. Kalau sudah tidak akan dikerjakan. Nah, kenapa kok kita bisa kalah gitu ya? Kita harus berpikir kita bisa menang. Ya. Kita buat saja ya kodam sihir yang ada di dalam tubuh kita itu tidak betah. Gitu. Ya, saya berpikir seperti itu ya. Jadi sambil bercanda terhadap diri saya sendiri gitu, untuk menyemangati saya. Wong kamu saja dikasih makan sama dukun tidak mungkin sebulan sekali ya, mungkin dulunya ya seminggu sekali ya dijoki. Tapi saya berpikir sampai kapan Anda bisa ngejoki, sampai kapan uang Anda ngejoki gitu, pasti jebol ya. Saya berpikir positif seperti itu ya, berpikir rasional menggunakan akal pikiran. Maka saya akan buat ini jin yang ada di dalam tubuh saya ini kepanasan gitu ya, dengan cara apa? Puasa. Yo tak pasani, yo tak wiriti ya. Anda pernah dengar lagu Banyuwangi ya, sun puasani ngebleng pati geni kecaruko sisik melik kembangi hati ya. Nah, itu bisa kita aplikasikan ya. Bisa diaplikasikan ketika Anda terkena sihir, teluh, santet. Lakukan itu gitu. Tak pasani ya. Tak pasani awakku. Ayo wis kuat-kuatan gitu. Kita enggak apa-apa sombong ya kepada jin iblis, itu enggak apa-apa gitu. Tujuannya apa? Untuk menguatkan mental kita yang sudah diinjak, yang sudah jeblok gitu. Ya. Nah, coba teman-teman rasakan ya. Kalau yang teman-teman Sabtu Wage yang belum pernah kena sihir, yo santai aja. Sopo itu gitu. Tapi kalau Anda sudah di posisi seperti Susanti ini ya, baru tahu rasa nanti. Ya. Anda sudah melakukan apa saja tapi tidak ada hasilnya. Anda sudah kemana saja tapi tidak ada hasilnya. Itu yang Anda harus lakukan. Tak pasani, ngebleng pati geni. Ya, tidak harus pati geni teman-teman. Ya, Anda puasai saja. Minimal puasa mutih ya. Atau puasa ngerowot, kalau enggak kuat mutih ngerowot ya. Sayur-sayuran dan buah-buahan wis ya. Jangan makan daging ya. Jadi kita buat ya, kita panggang ya. Jin iblis yang ada di dalam tubuh kita ini ya, kita panggang di dalam tubuh kita. Ketika itu bisa Anda lakukan, saya yakin ya, apapun itu bentuk tumbalnya, pesugihannya akan hancur. Nah, kuncinya adalah di konsisten. Untuk bisa konsisten ini, Anda jangan berpikir bahwasanya Anda kena sihir teluh santet, jangan. Berpikirlah bahwasanya ini adalah penebusan dosa saya terhadap kesalahan-kesalahan saya. Sehingga ketika Anda menjalani ini penuh dengan penjiwaan. Nah, demikian saudaraku Sabtu Wage, dimanapun Anda berada, semoga sedikit materi kali ini bisa bermanfaat ya. Kemarin itu enggak bisa upload teman-teman ya. Ada gangguan kemarin ya. Ada gangguan, ada seorang klien ya.
untuk diselesaikan kasusnya. Dia salah ya, dia buat rekayasa. Nah, terus dia minta saya untuk solusinya bagaimana ya, saya angkat tangan. Nah, ini salah. Gitu. Kalau saya membantu orang yang salah, ya, bodoh salah. Gitu, ya. Kasus hukum ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.